Malam ini aku akan menceritakan pengalaman yang pernah aku alami beberapa waktu lalu. Kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Namaku Aib. Aku tinggal di salah satu desa kecil yang ada di pinggiran kota. Ada yang cukup menarik perhatian di daerah rumahku itu. Sebuah rumah tua yang sejak puluhan tahun tidak pernah ditinggali. Bangunannya pun jika dilihat sudah kusam. Cat temboknya mengelupas dan pagar besinya pun sudah berkarat. Terlihat seperti rumah yang telah lama ditelan waktu. Warga sekitar menyebut-nyebut rumah itu berhantu. Ada satu mitos yang bilang penunggu yang ada di sana akan menampakkan diri ketika ada orang yang sedang memasak atau membakar lele. Iya, ikan lele. Membakar lele bisa menggunakan hal seperti itu. Banyak yang percaya dengan mitos itu, namun tak sedikit juga yang menganggapnya hanya bercanda. Termasuk aku yang merasa itu hal konyol. Sampai satu waktu, malam itu, aku yang sedang nongkrong bersama temanku beride untuk mencoba hal tersebut. Bro, kalian tahu kan, mitos di rumah itu katanya kalau ada yang bakar lele, penunggu di sana bakal nampakin. Selama tinggal di sini, belum pernah ada yang melakukan itu lagi. Dan gimana kalau kita cobain bakar lele di tempat itu? Gimana? Kami saling bertatap. Temanku malah tersenyum mendengar ideku itu. Dan mereka semua pun mengiyakan dan kami berangkat. Kami mempersiapkan ikan lele yang sudah dibumbui dan akan membakarnya di halaman belakang rumah kosong itu. Sekitar jam 9 malam, kami berjalan masuk menuju rumah kosong itu. Ilalangnya cukup tinggi, bahkan yang aku takutkan justru bukan hantu, tapi binatang seperti ular atau hewan-hewan lainnya lah. Kondisi rumahnya sudah sangat berantakan. Kami sampai di halaman belakang rumah. Saat itu aku hanya bertiga bersama temanku. Sebut saja mereka Bobby dan Denny. Ketika kami masuk, udara dingin mulai terasa. Angin malam berhembus pelan, namun tidak ada suara-suara aneh.
Tidak ada penampakan, ya, tidak ada apa-apa. Barang-barang yang kami sudah bawa, kami siapkan dan mulai membakar lele itu. Waktu pun berlalu. Kami masih membakar lele itu hingga asap mulai mengepul. Dan wangi dari lele bakar itu mulai menyeruak. Aku melihat ke sekitar. Mungkin ada sosok yang terpanggil. Namun saat itu yang kurasakan dan kulihat tidak ada apa-apa. Mana nih? Katanya kalau lele dibakar bakal datang hantunya. Buktinya kagak ada. Bob, lu ngerasain sesuatu gak? Aneh-aneh gitu? Lu Dan? Sama, gue juga enggak. Cuma mitos akal-akalan doang kali. Yaudah ya, cabut, beres-beres. Sampai ikan lele itu gosong, kami tidak mendapatkan apa-apa. Sedikit pun rasa merinding tidak ada. Ya, berarti itu hanya mitos bohong untuk menakut-nakuti anak kecil. Hampir 1 jam lebih kami di sana, dan karena tidak mendapatkan apa-apa, kami memutuskan untuk segera pulang dan meninggalkan lele itu dengan keadaan yang sudah gosong, terbakar. Keluar dari rumah kosong itu, kami melewati gang kecil menuju rumahku. Suasana gang malam itu memang agak sepi dari biasanya. Setelah berpamitan, kami pergi ke rumah masing-masing. Aku berjalan sendirian. Di jalan gang menuju rumahku, kali ini baru muncul perasaan seperti ada yang mengikuti. Namun kulihat ke belakang tidak ada siapa-siapa. Padahal belum tengah malam, tapi rasanya sangat sepi. Tumben. Sampai di tengah jalan ketika akan menuju ke rumahku, tiba-tiba terdengar ada suara dari belakangku. Suara seorang perempuan. Adeka mana, ah? Astaga. Kontan aku menengok ke belakang dan seorang perempuan tua berdiri di belakangku. Badannya kurus, rambutnya putih, penuh uban, matanya membelalak melihat ke arahku. Mulutnya terlihat tersenyum, dan wajahnya sangat pucat. Memakai baju seperti kebaya dan samping berwarna coklat.
Lantas aku menjawab dengan perlahan. Abdi bade uih. Cenah bade ningali. Perempuan tua itu menjawab seperti itu. Aku tersentak apa yang dikatakannya. Maksudnya kumaha? Ningali naonnya? Ya, tingali kuring. Ya Tuhan, seketika itu wajah perempuan tua itu berubah. Wajahnya terlihat seperti meleleh hingga terlihat kulit dagingnya. Dan seketika itu juga bau busuk menyeruak. Dan kini terdengar suara cekikikan yang melengking di telingaku. Refleks aku langsung berlari sekejang-kejangnya hingga sampailah di rumah. Aku segera masuk kamar, aku tutup pintu, dan tiba-tiba saja jendela kamarku digedor sangat keras. Dan dari balik jendela itu terdengar suara perempuan tua tadi. Ya, tingali kuring. Aku menutup telinga, menutup mataku, lalu berteriak sekejang-kejangnya. Hingga pintu kamarku dibuka dan ternyata itu adalah ibu. Ibu langsung memelukku dan mencoba menenangkanku. Badanku bergetar. Ketika ditanya kenapa, saat itu aku tidak bisa menceritakannya. Sampai keesokan paginya, barulah aku berani menceritakannya pada ibu. Ibu lalu dengan tegas menasehatiku. Dia bilang, rumah itu bukan tempat main-main. Yang dipanggil pasti datang. Apa yang kulakukan sudah mengusik mereka. Mungkin yang datang hanya salah satunya. Dan ibu memintaku untuk tidak melakukannya lagi dan menjauhi tempat itu. Setelah kejadian itu, selama beberapa hari, aku sering merasakan pusing yang amat sangat hingga tak sadarkan diri. Dan ketika itu terjadi, katanya aku kesurupan. Berteriak-teriak dengan sangat keras. Itu berjalan kurang lebih hampir 1 minggu. Hingga akhirnya aku dibersihkan oleh orang-orang yang mengerti hal-hal seperti itu. Sosok yang menempel padaku
merasa terusik dengan apa yang kau lakukan dan ingin membawaku ke sana, tinggal bersamanya. Untungnya semua sudah selesai dan aku tidak mau lagi mencoba hal-hal yang seperti itu. Mitos biarkanlah menjadi mitos. Sebuah pantangan biarkanlah menjadi sebuah pantangan. Meskipun ada rasa penasaran, namun sebaiknya tidak perlu dilakukan. Jika kita belum siap untuk menerima apa yang akan terjadi.